Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mungkin kita melihat fenomena hari ini di kalangan muslimah yang mereka banyak yang semakin banyak orang yang menggunakan kerudung atau hijab gitu ya. Dan ini terasa tidak berbeda dengan zaman-zaman mungkin tahun-tahun sebelumnya yang sedikit banget orang yang berkerudung. Bahkan ketika ada orang yang berkerudung atau bahkan berhijab panjang menutup dada, itu justru seperti hal yang aneh gitu ya. Bukan hal yang mainstream. Tapi hari ini alhamdulillah banyak muslimah-muslimah yang sudah mulai berkerudung, mulai menggunakan hijab dengan syar'i gitu ya. Bahkan cadar udah mulai tidak aneh lagi, walaupun mungkin di beberapa kalangan ada yang mencurigai gitu. Tapi coba kita ambil hikmahnya bahwasanya ini merupakan hal yang positif gitu. Terjadi di kalangan muslimah kita, di masyarakat kita. Kita keluar mungkin sekarang sudah gak aneh lagi orang-orang berkerudung, berhijab syar'i dan seterusnya. Namun teman-teman semua, kita jangan kemudian menutup mata kita untuk berpikir kritis terhadap fenomena ini. Kita harus melihat bahwasanya banyak juga ternyata dari fenomena tren berkerudung dengan syar'i, berkerudung di kalangan muslimah, justru di samping menimbulkan kebaikan tentunya, ternyata menjadi atau memberikan potensi-potensi kemudaratan, khususnya di beberapa kalangan. Contohnya teman-teman semua, ada yang menggunakan kerudung itu dalam tanda kutip asal-asalan gitu ya, tidak sesuai dengan adab ataupun bahkan syariatnya. Ada yang menggunakan kerudung itu hanya sekedar tren modis gitu ya. Ada yang bahkan pakai kerudung tapi telinganya kelihatan agar anting-anting perhiasannya itu bisa ditunjukkan kepada orang gitu ya. Jadi tren kerudung ini di samping mungkin membuat kampanye menutup aurat itu semakin meluas, tapi beberapa kalangan muslimah yang tidak memakai tidak tertajasud, tidak tertanam esensi daripada kerudung atau hijab itu dengan kokoh, yang ada hanya ngikut-ikutin saja, sehingga alasan yang menjadikan mereka menggunakan kerudung itu hanya sekedar fashion saja. Dan fashion ini merupakan godaan, atau fashion ini merupakan cara bagaimana orang-orang kafir, orang-orang kapitalis merusak kaum muslimin. Banyak orang-orang yang menggunakan fashion tujuannya bukan untuk orang-orang kafir, orang-orang kapitalis itu menggunakan fashion untuk menyasar orang-orang muslim agar mereka meninggalkan Islam gitu ya. Yang penting gaya, yang penting trendy gitu ya, yang penting aku terlihat cantik, ganteng di mata orang lain, terus kemudian mereka meninggalkan Islam gitu ya. Tadi mungkin dulu orang-orang meninggalkan Islam dengan memperlihatkan aurat banyak, walaupun hari ini pun masih banyak gitu ya. Tapi munculnya tren hijab modis pun itu sama saja meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya, di mana Islam itu mengajarkan kita agar menggunakan kerudung ya, dalam kalau bahasa Arab itu khimar, kemudian hijab yang menutupi dada, kemudian baju kurung gitu ya, sambungan. Artinya bukan kerudung hijab modis yang dibelat-belit, apalagi hanya sekedar seperti ciput yang kemudian kelihatan telinganya, anting-antingnya gitu ya. Terlebih hal ini dicontohkan, dikampanyekan oleh influencer-influencer gitu, hingga akhirnya orang-orang banyak mengikuti. Hanya keluar rumah sekedar yang penting pakai tutup kepala gitu ya. Mungkin ini tanda positifnya, mereka udah mulai ada perasaan untuk menutup kepala, walaupun mungkin belum tertanam esensinya bahwa itu adalah menutup aurat gitu. Akhirnya sekedar menutup kepala tapi rambut kelihatan kemana-mana, leher masih kelihatan, telinga dan seterusnya. Akhirnya belum sampai ke sana. PR kita masih banyak teman-teman semua untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya esensi daripada kerudung, hijab adalah untuk menutup aurat, menjaga perempuan dari potensi-potensi kemaksiatan gitu.
Ya, menarik sekali teman-teman pembahasan tentang modis hijab tren, hijab yang nggak niat berhijab gitu. Ini tentu merupakan bagian daripada propaganda sangat halus ya melalui fashion. Mungkin nggak terlihat politis, tapi ini benar-benar bisa mempengaruhi muslimah hari ini. Ya, banyak komunitas-komunitas akhwat berhijab ya bermunculan. Nah, tapi perjalanannya terjadi degradasi. Ada yang benar-benar berhijab untuk menutup aurat, ada yang berhijab hanya untuk ngikutin tren saja, gitu ya, sekedar penutup rambut. Sehingga kemudian muncul genre-genre seperti tadi, gitu. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kepadanya, ya, ke dadanya. Artinya khimar itu sampai dada gitu ya, bukan sekedar menutup kepala, apalagi telinganya kelihatan, apalagi rambutnya masih kelihatan muncul-muncul gitu ya. Ini tentu tren yang harus kemudian terus diperbaiki, di-upgrade dan di-upgrade. Lalu ada statement gini, lebih baik menutup seperti itu daripada tidak. Nah, ini kan statement sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi salah banget gitu ya. Gimana ya? Mungkin kalau kita ambil hikmahnya, dalam ilmu tazkiyatun nufus kita coba apresiasi dulu orang-orang yang berusaha, tapi tentu harus tetap kita koreksi, kritisi. Ini muaranya bisa jadi ke liberalisasi fashion, atau fashion yang berdasarkan asas kebebasan gitu ya. Akhirnya yang penting berkerudung, tapi dia bebas berkerudungnya. Tentu ini keliru. Harusnya standar seseorang dalam berpakaian itu harus kembali kepada standar Islam, khususnya dia seorang muslim gitu ya, yang mana menggunakan khimar, kemudian menutupi dada khimar atau kerudungnya itu, hijab menutup sempurna ya, baju kurung, sampai dengan dia juga tahu bahwasanya hanya yang diperlihatkan itu hanya muka dan juga telapak tangan. Ya, itu mungkin pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa semoga kerudung atau khimar menutup aurat ini bukan hanya sekedar tren, tapi juga tertanam di tengah-tengah masyarakat kita, agar mereka paham esensinya adalah untuk menjaga diri, menutup aurat. Dan terlebih dari itu tentu peran daripada masyarakat ya, daripada individu, masyarakat sampai dengan negara sangat penting dalam hal penerapan syariat berkerudung, berhijab ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.